Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rian Wicaksono selaku guru pengampu dengan mata kuliah gambar teknik, serta teman-temanku yang saya sayangi dan banggakan. Di sini saya akan membuat beberapa soal. Maksudnya akan menjawab beberapa soal yang dimana ini adalah soal UTS, ujian tengah semester genap tahun akademik 2025-2026, gambar teknik dengan dosen pengampu Rian Wicaksono SSTMT. Di sini akan ada 3 soal dan saya akan membuat sesuai dengan perintah pada soal. Maka dari itu, tonton hingga selesai. Oke, di sini saya sudah membuka soal dan di sini saya sudah membuka aplikasi AutoCAD itu sendiri. Oke, sebelumnya saya sudah pernah membuat soal UTS ini secara offline di kampus. Ini project UTS 1 ya, atau pertama. Itu membuat denah rumah dengan skala 1:50 terlihat di pojok bawah kanan dengan ukuran bangunan 6 meter kali 8 meter, 6 meter ke bawah, 8 meter ke samping. Saya menggunakan 800 dan satuan ratusan karena ini saya menggunakan angka satuan centimeter. Ini sebelumnya saya sudah buat, bisa dilihat, dan saya akan membuatnya ulang tetapi dengan desain yang berbeda. Jadi saksikan. Oke, saya akan membuat yang baru. New Casido open. Oke, saya akan tentukan untuk satuannya ya, yaitu saya ketik unit. Habis itu saya pilih 2 angka di belakang koma dan saya milih satuan sentimeter saja ya, atau meter ya, sentimeter saja. Oke. Nah, habis itu saya akan membuat denah rumah. Di sini saya save dulu. Saya save UTS video 1 atau soal nomor 1. Di sini saya akan membuat garis. Mohon maaf, sebelum saya akan membuat layer terlebih dahulu. Layer propertinya saya buat terlebih dahulu. Pertama ada dinding. Habis itu kita masuk ke layer baru, yaitu pintu. Habis itu ada jendela. Habis itu ada perkabelan ya, perkabelan. Udah. Oke, ini udah ya. Kita bikin yang dinding dulu. Ini udah bener ya, coba kita lihat dulu. Oke, udah benar. Ini untuk dindingnya kita kasih angka di berapa ya, kalau itu ya, bentar, saya lupa. Untuk satuannya, bentar, 6 meter
berapa cm. Harusnya di 600. Oke, di 600. Ya, saya membuat garis ke sini itu 600, dan ke sini adalah 800. Oke, sama di sini juga 600. Di sini juga. Oke, langsung saja edit. Nah, udah jadi kotak seperti ini. Habis itu kita coba lihat soalnya lagi. Terdiri dari 3 ruangan: ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Oke, kamar tidur dan dapur. Oke, pertama kita bikin ruangannya dulu. Di sini saya mau bikin dapur sejauh kurang lebih 200 ke sini. Mentok ya. Habis itu saya mau bikin ini ya, kamar tidur sebesar 300. Mohon maaf, maksud saya sebesar 200 saja. Habis itu kesininya sebesar 300. Oke, habis itu di sini ada ruang tengah, ruang tamu, kamar tidur, dapur. Oke, di sini sudah ada dapur. Kita kasih ini ya, kasih ini, kita referensi ini. Oke, kita kasih 20 20 ini udah ada sebenarnya ya, 10. Untuk ke sini 20, untuk ini ke sini 20, dan untuk ke sini 20. Oke, udah jadi. Saya trim yang sebelum sini tadi, saya trim, udah selesai. Habis itu kurang yang ini ya, ntar ini belum. Nah, udah. Habis itu ini kita kasih garis karena ini akan saya tutup. Oke, 100 saja. Nah, kita trim karena ini untuk jalan ya, karena untuk jalan trim. Itu kita trim bagian sini juga, kita kasih ini dulu. Bagian sini kita kasih angka 100. Maksud saya 150. Situ sini, terus yang ini juga sama, itu ada di angka 50 di sini. Nah, kita trim biar hilang dia. Nah, ini udah jadi. Rumah kita ada 3 ruang, yaitu ruang dapur, ruang tidur, dan ruang tamu. Ini belum saya kasih itu ya, belum saya kasih apa itu, garis sini buat pintunya sekitar 50 saja. Oke, kita trim ini trim aja, ini di trim aja.
Oke, habis itu kita kasih yang namanya ini 4 titik lampu, 2 saklar tunggal, 1 saklar seri, dan 2 stop kontak. 4 titik lampu ya, berarti kita bikin titik lampu dulu. Kita bikin berapa ini? 30. Terus kita ke sini bikin 15, bikin ke sini 30. Oke, udah jadi. Kita turn yang ini. Oke, ini kita rotate. Ini ya. Terus kita kasih, ini kalau bisa kurang besar kita bisa scale. Ini kayaknya kurang besar dikit. Nah segini lah. Nah itu kita copy 4 titik lampu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita hapus. Kita udah memiliki 4 titik lampu, dan sekarang kita membuat 2 saklar tunggal, 1 saklar seri. Oke, 2 saklar tunggal, 1 saklar seri. 2 saklar tunggal kita bikin di 50. Biasanya kalau kayak gini itu seperti ini enggak ada di tengah nih. Nah kita bikin 70, kesananya adalah 50. Oke, ini teman-teman saklar tunggal, kita trim. Oke, kita grouping. Oke, kita berapa ya saklarnya berapa nih tadi? Saklar tunggal 2 ya. Oke, saklar tunggal saya mau kasih di sini saklar tunggal. Di sini 1. Maaf, di sini 1. Terus kita scale dulu saja, ini kebesaran kayaknya. Ini aja ya. Nah seginian. Terus ini kita copy, duplikat ke sekitar daerah sini. Nah habis itu kita kasih di sini untuk saklar tunggalnya. Oke, sip. Kita rotate dia seperti ini. Terus kita kasih dia ini di ungroup. Terus ini sama ini kita copy. Nah seperti ini. Terus habis itu kita rotate dia, rotate-nya tuh ke sini ya, nggak salah. Jadi kita geser dulu, move taruh sini nih. Nah di sini kita kasih trim aja, nggak apa-apa. Nah udah jadi saklar seri dan saklar tunggal 2. Habis itu stop 2 stop kontak. 2 stop kontak. Oke, 2 stop kontak kita bikin lagi ukuran 50. Habis itu kita di sini kasih bener lagi di sini. Mohon maaf, ini kita kasih lain aja dulu.
kenapa, oh ya sisi. Nah ini kita kasih ke sini sama ke atas, ini harus bisa ngasih ini ke atas. Habis itu kita bikin ini di sini itu sekitar 20, terus di sini juga sama 20. Nah habis itu di sini kita kasih kotak dan dia harusnya bisa mengarah ke bagian sini. Ntar ini kita hapus dulu, kita trim 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 trim. Terus kita kasih line, kita kasih F2P untuk titik ini dan titik ini, tengah sini dan sini juga M2P. Nah sini dan sini. Oke, di sini tengah sini kita trim. Maaf ini harus seperti ini. Nah ini kita jadi stop kontak, kita copy. Untuk stop kontaknya ada jumlah 2, jadi nanti kita dipasang di sini sama di sini saja, di sekitar daerah sini ya. Oke, ya kan 2 stop kontak kan, 2 stop kontak. Oke, habis itu ini kita rotate dulu. Ini kita ungroup, kita rotate. Sorry maaf, ini belum rotate. Oh sudah ya, ini kita rotate ke sini. Nah ini ya sini aja. Habis itu kita bikin single line. Perkabelan kita memakai warna merah. Perkabelan kita memakai warna merah karena ini single line. Yes, mohon maaf, ini single line garis tunggal. Kita bikin kotak dulu untuk KWH nya. KWH saya taruh sini, KWH meternya saya taruh sini. Oke, ini kita line, kita taruh sini. Untuk jalurnya kita lewat sini aja ya, lewat. Terus kita masukin ke sini. Di sini kita bagi jadi 2 cabang. Cabang ke sini ke sini, satu ke sini, dan satu lagi ke sini. Mohon maaf, ini kurang ke sini. Nah ini ke sini. Terus kita tarik garis ke sini. Tarik ke atas saja. Terus kita ke sini. Kita mentokin aja nggak apa-apa. Terus nanti ini kita ke sini. Terus nanti ini ke sini. Nah, situ untuk yang ini sama, kita tarik garis ke sini, terus kita tarik garis ke sini. Untuk stop kontaknya saya lupa bentuknya. Oh seperti ini ternyata. Sorry
Berarti stop kontaknya bukan bentuk seperti ini. Kita hapus dulu aja. Kita bikin yang ini. Start and direction ya. Oke, Oke, habis itu kita bikin line di sini tengah. Sorry kepanjangan. Tengah sama kita bikin sama keluar ya. Sama ke sini. Oke. Ini kita kasih warna putih. Oke, terus seperti ini kita hapus karena ini salah. Kita punya yang ini aja. Kita rotate, thread, kita scale karena biar kecil seginian. Kita grup aja, grup kita pindahkan ke sini. Situ kita copy juga dia ke sini, copy daerah sini aja. Udah, habis itu kita tarik garis lagi itu ke sini untuk perkabelan dan sini terus ke sini kita mentakin aja. Nah, di sini kita kasih kabel. Nah, untuk ini kita kasih seperti ini. Kita tarik garis diagram ke sini. Nah, habis itu untuk yang sebelah sini itu kita bikinkan garis baru aja. Jadinya ini ke sini nih. Nah, dia ke sini. Habis itu ini bentuk aja, kita langsung sini. Untuk apa seperti ini. Oke, kita trim dulu yang enggak berguna. Kita trim. Oke, udah ya. Habis itu kita kasih yang namanya ini. Oke, yang namanya hatch dulu ya. Hatch, kita cari hatch. Terus kita kasih ANSI 31. Ini kita ketikkan 6. Terus kita garis. Oke, maaf, warnanya harusnya ini nih, maaf, harusnya bukan tapi putih ya, dinding dia harus putih harusnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, kurang karena tadi kita hatch dulu ya sebenarnya ya, sebelum kita kasih perkabelan ya. Nanti dia akan terpotong oleh kabel ini. Kelihatan seperti ini, dia akan terpotong. Nah, akan terpotong seperti ini. Kenapa ini nggak muncul ya di sini ya? Oke, terus kita ubah ke 0,6. Sorry, mohon maaf, kesalahan. Ini sebenarnya sorry, ini sebenarnya kita harus pisah dulu ternyata. Ini harusnya 6, enter. Aduh, salah semua ya. Oke, kita ulangin aja. Kita ke dinding, terus kita ke hatch. Kita ketikkan angka 6, enter. ANSI 31. Oke.
oke, 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 close. Terus kita ketik hatch lagi. Kita ketik hatch lagi adalah ANSI 31 tapi dengan diameter 0.6. Nah, seperti ini kita hatch yang samping-samping karena ini adalah siku yang wajib kita hatch. Sorry, ini masih belum ada yang terhatch. Oke, semua sudah cukup dan kurang yang ini ya, kurang yang 0, di sini dan di sini. Oke, habis itu udah jadi. Sekarang kita tinggal untuk ini, untuk ininya pengawatannya saya ambil dari sini aja karena lumayan lama. Oke, saya ambil dari situ. Oke, lumayan. Sekarang kita taruh sini. Oke, kita copy. Mohon maaf, ini kita copy. Oh enggak, kayak berarti ini satu, ini kita copy. Oke, kita copy taruh sini. Oke, sudah ya. Taruh sini juga mungkin. Habis itu kita copy ini, copy di sini satu fasa netral ya, fasa netral menuju lampu. Terus ini 1, 2, 3. Itu di sebelah sini kita pasangin 1, di sini 1, 2, terus di sini 1, 2, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Oke, situ sudah. Kita coba geser ininya, kita rotate, kita rotate. Oke, kita coba rotate ya, kita rotate, terus kita rotate ini juga, kita rotate. Habis itu untuk ini kita juga rotate. Maaf, ini ada kesalahan sepertinya. Kita move saja ke sini. Nah, sini. Dan untuk selanjutnya itu kita rotate sebelah sini. Kita rotate. Terus itu ini kita rotate. Kita rotate. Nah, seperti ini dah. Habis itu kita ke fasa netral sekarang. Fasa netral. Kita copy. Di sini pasti ada 1, terus di sini pasti ada 1, di sini pasti ada 1, di sini pasti ada 1, di sini pasti ada 1. Udah seperti itu ya, sudah selesai. Terus coba kita ini kita rotate. Nah, seperti ini. Kita move ke atas seperti ini. Itu sebelah sini juga sama, kita rotate dulu. Terus itu kita move. Kita move. Oke.
fase netral. Terus di sini juga sama, kita move dulu, kita rotate, habis itu kita move agak ke sini. Nah, udah ya. Habis itu yang sebelah sini kurang dikit lagi, ini kita move sini seperti ini. Nah, ini kan sudah di pinggir-pinggir. Habis itu kita kasih ini fase netral di sebelah sini karena ini sumber. Kita copy aja, copy di sebelah sini satu, di sebelah sini satu. Terus kita rotate, terus di sini kita rotate, kita rotate, dan jadi seperti ini. Ini kita rotate dulu, sama ini kita belum jadi, kita rotate. Nah, ini adalah bentuk penampakan rumah 6 meter kali 8 meter atau 600 cm kali 800 cm. Lalu kita kasih tulisan teks di sini. Ini ada dapur. Oke, kita gini aja, kecil banget tulisannya ya. Kita scale. Sorry, ini kayaknya salah, kita pakai single dapur. Oke, ini kita scale aja, dapur. Terus ini kita copy, ini adalah ruang tidur, ini adalah ruang tamu. Terus di sini ada air tidur. Oke, ini kita udah jadi, kita scale aja ini, kita enter, kita scale kamar tidur seperti ini. Itu kita kasih ini. Udah, dan ini udah jadi. Ini adalah ruang tamu dengan dapur, dengan ruang tidur, dengan diagram single line diagram atau diagram garis tunggal. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke UTS video 2 atau soal nomor 2. Oke, saya lanjut yang kedua. Ini adalah project UTS saya yang sebelumnya saya sudah pernah buat di kuliah kemarin, waktu UTS kemarin, dan ini hasilnya. Oke, saya akan membuat persis seperti ini dan kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama saya ke mode top. Di sini saya menyetelnya sebagai centimeter. Jadinya saya harus mengkonvert seperti itu menjadi ratusan, kurang lebih ratusan. Jadi misal 5 meter menjadi 500 dan seterusnya. Oke, di sini saya dalam mode top. Saya akan mulai. Yang pertama saya akan membuat sebuah kotak dulu dengan ukuran 500 sesuai dengan yang ada di soal 500 atau 5 meter. Terus saya di sini
Di sini juga 500. Di sini sesuai dengan soal itu adalah kesininya itu sebesar 150, kesini adalah 200, dan kesini adalah 150. Oke, kesini adalah 150, terus ke atas adalah 150. 150, terus ke sini adalah 200, ke sini adalah 150, dan ke sini adalah 150. Maka di situ saya akan menjadikan ini sebuah bangun ruang tentunya. Kita ganti kita press pull menjadi seperti ini, menjadi beruang tentunya, maksudnya ada ruangnya, dan ini ketebalannya 300. Dan kita kembali lagi ke mode 2D wireframe. Di sini kita membuat garis lagi untuk bagian dalam seperti ini. Ini di sini adalah 200. Terus di sini adalah mohon maaf, maksud saya di sebelah sini. Di atas. Ini adalah 200. Kan ini 200, habis itu saya naik 10. Saya naik ke sini 10, 100, saya naik ke sini 100, saya ke sana itu sekitar 20 atau 200. Saya ke sini itu 300, saya ke sini 200, saya ke sini 100, dan saya ke sini 100. Oke. Sama bentuknya, kita press pull kembali. 300. Nah, udah jadi seperti ini. Udah jadi, kita coba ke ini. Nah, udah jadi seperti ini. Kita bangunkan dulu ruangnya. Kita rotate gizmo. Habis itu kita bangunkan ruangnya seperti ini. Oke. Seperti ini udah bangun. Sorry ini miring. Saya ubah dulu. Oke, udah lurus ya. Udah lurus. Bisa dilihat. Kita pindah menggunakan move gizmo. Kita pindah dulu. Sekaligus kita naikkan. Kita pindah ke sebelah sana. Oke. Kita hapus karena ini adalah sisa-sisanya untuk garis bantu. Nah, ini kita kasih ke bawah aja ya, kita kurang ke bawah. Kurang lebih di sini ya. Nah, ini udah jadi. Habis itu kita kembali ke mode 2D wireframe untuk membuat bagian atasnya seperti ini, atau seperti ini, di atasnya seperti ini. Itu kita ke mode sini. Habis itu kita bikin garis lagi di sebelah sini. Itu ada 10, atau ke sini itu 100, ke sini itu 100, ke sini itu 100, ke sini 100. Oke, udah. Habis itu kita trim dulu garis bantunya ini. Nah, habis itu kita kembali press pull. Kita press pull yang kotak kecil ini. Press pull sana adalah ukurannya 200. Nah, udah jadi seperti ini, nembus, dan kita ke shaded top, dan udah jadi seperti ini. Udah mirip ya teman-teman, udah mirip dengan yang satunya. Terus kita pewarnanya bagaimana? Pewarnaannya adalah seperti ini. Kita pencet menu color face. Kita mau objek yang diwarnai seperti apa, misal ini dengan ini.
mohon maaf, ini mohon maaf sedininya ya. Oke, ini baru dihilangin. Kita color paste lagi. Nah, seperti ini dan ini. Nah, misal ini untuk warna hijau, enter, kita pilih warna hijau seperti ini. Nah, seperti ini. Habis itu untuk sisi sampingnya juga sama. Seperti ini, kita kasih seperti ini, seperti ini. Kita pilih enter, kita pilih yang seperti tadi. Nah, ini. Oke, udah jadi. Habis itu untuk yang tengah ini itu adalah pink dengan yang belakangnya sama. Oke, yang ini adalah pink. Ini dengan ini. Nah, itu adalah pink. Pinky kita pakai warna terserah aja, yang penting pink. Nah, udah jadi seperti ini. Terus yang atasnya kita warnain ini, kita warnain biru. Oke, biru di atas ini kita warnain biru. Oke, kita warnain biru, color face kita 1 2 mohon maaf 1 2 3 4. Nah, kita enter, kita kasih warna biru. Oke, udah jadi. Dan inilah untuk penampakannya seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 3. Oh ya, untuk peletakan dimmernya, untuk ukurannya itu sama seperti biasanya menggunakan dim liner. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, selanjutnya adalah nomor 3 UTS, yang dimana soalnya seperti ini, membuat desain panel, pintu, dan bodi panel seperti gambar berikut. Dan saya sebelumnya sudah pernah membuatnya seperti ini, dan saya akan merekayasa ulang bagaimana cara saya untuk membuatnya. Yang pertama, kita membuat top dulu. Kita membuat garis dengan ukuran, karena ini saya menggunakan milimeter, jadinya saya menggunakan ini adalah sudah digambar, ini kan 600, ini 400. Oke, jadi ini adalah 600, ini adalah 400, ini adalah 600, dan ini adalah 400. Nah, udah jadi seperti ini. Jadi kita masuk ke mode 3D. Terus yang berikutnya kita akan langsung press pull, karena ini ketebalan 200, maka kita akan press pull hingga 200 ke bawah seperti ini. Seperti ini ke bawah ya, seperti bisa lihat. Habis itu kita langsung membuat agar panel ini tuh bisa bolong, bisa ada ruang seperti itu. Itu adalah cara sebagai berikut. Ini kita kasih angka 2 karena selisihnya pada soal adalah 2. Kita selisih 2, 600. Oke, habis itu kita ke sana adalah 2 dan 400. Oke, selisih sekarang kita ke sini adalah 2, dan kesini adalah 600, dan yang terakhir kesini adalah 2, 400. Oke, jadi jika sudah seperti ini, maka kita akan trim bagian pinggirnya, karena itu adalah cuman garis bantu seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita
jika sudah maka kita akan kembali mengpress-pull bagian kotak dalam setelah kita bikin tadi. Oke, cara yang seperti ini. Kita pasin saja kotaknya. Dan saya akan kasih celah di sini adalah 2 mm sama, yaitu 198 tab. Oke, habis itu saya akan coba untuk set oke. Oke. Bentuk panelnya seperti ini. Ini adalah bentuk kotaknya nanti. Seperti ini bentuk kotaknya. Nah, oke, akan saya berdirikan kotaknya ini ke gizmo. Oke, seperti ini. Kita pindahkan saja ke daerah sini, kita naikkan seperti ini. Kita hapus ini. Dan ini adalah penampakan panel yang sudah jadi ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membuat pintu panel. Pintu panel adalah sama. kita masuk ke mode top dulu. Kita masukkan ke sini. Habis itu kita klik. Ini karena ukurannya ini sama, kita akan buat sama 596 396 596 396. Ini juga sama 596 396. Habis itu kita akan cari titik tengah karena nanti untuk penempatan pada lubang-lubangnya seperti itu. Kita cari titik tengah dulu aja seperti ini. Kita cari titik tengah aja M2P karena seperti ini tidak memungkinkan kita pakai itu M2P. Terus di bagian sini kita juga sama memakai M2P antara sudut sini dengan sudut sini. Oke, udah jadi. Habis itu kita akan membuat seperti ini, membuat rangkaian seperti ini. Itu seperti ini. Oke, sorry, kita masukkan ke mode tab dulu. Kita menginginkan. Ini kita bisa lihat di sini adalah, oke, saya perbesar. Di sini ketentuannya yaitu 80, 120, 80. Jadi untuk di tengah sini adalah antar sini itu 120. Jadi saya asumsikan di sini ada titik tengah dan di sini adalah 60, di sini adalah 60. Jadi saya akan membuat garis itu M2P dulu. M2P antara garis ini dengan garis ini kita M2P kan seperti ini. Itu adalah 60. Nah, ini adalah garis untuk pemisahnya. Ini juga 60. Oke. Habis itu kita bikin ini. Ini adalah 80. 80 berarti di titik tengah ini, titik tengahnya kan ini. Itu dari titik tengah adalah 100. Berarti dari sini itu adalah 100. Oke, dari sini adalah 100. Oke, ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini titik 100. Nah, habis itu pasti ini adalah 40 ke sini dan 40 ke atas. Jadi di sini kita kasih angka di sini ya. Ini pasti di sini. Terus di sini kita kasih 40 ke bawah. Ya kan? 40 ke bawah, benar. 40 ke bawah. Maaf, kita ke sini dulu aja. 40 ke sini, terus 40 ke bawah, terus 40 ke samping,
dan 80 ke atas. Itu ini mohon maaf saya adalah 40 juga 40, terus ini juga 40. Nah seperti ini adalah bentuk voltmeternya harusnya, karena saya agak sedikit lupa. Ini 40 berarti kayak gini, itu seperti ini. Terus ini juga sama, coba saya akan mencobanya. Sebelah sana ya, sebelah sana. Oh iya, sebelah sana berarti 40 terus ke bawah 40, ke sini. Maaf, saya agak salah, ke sini adalah 80 ya. Ya 80, sorry 80. Nah, terus ke sini adalah 80. Oke, ke sebelah sini adalah 80, sebelah sini adalah 80. Oke, ini tadi saya salah, sebenarnya bukan 40. Ini adalah 80 ke sebelah sana, 80 dan 80. Oke, itu kita trim biar tidak bingung. Kita trim dulu, kita bantu objek, kita hapus objek yang tidak diperlukan. Oke, kita hapus. Dan ini untuk voltmeter seperti ini. Dan untuk selanjutnya adalah di bagian pilot lampnya. Kebaca ini titik tengah, jadi saya kasih di sini titik tengah. Itu adalah ini center diameter, itu sekitar 100. Maka dari sini 100 dari tengah sini harusnya. Saya bikin garis dulu aja. Bikin garis dulu aja. Maaf. Nah, seperti ini. Dan ke bawah 100. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kita di sini baru kasih angka bundar di sini berapa? Di sini 16. Seperti ini. Kita copy saja. Kita duplikat, kita copy ke bagian sini dan sini. Oke, seperti itu. Habis itu untuk ini adalah jaraknya 120. Berarti dari ujung sini ke sini adalah 120 ke sini. Oke. Dan dia di sini, jadi kita kasih itu 22. Dia ada di sini 22. Kita copy saja, kita duplikat, kita taruh ke sini. Nah, dan ini adalah udah jadi penampakannya. Kita hapus dulu untuk garis bantunya. Nah, jadi depannya adalah seperti ini. Kurang lebih sama dengan yang ini. Dan kita untuk penyesuaian ininya kita ganti ke top lagi, maaf. Kita ganti ke top lagi untuk membuat yang namanya ini, pintunya. Kita bikin sekat di sini aja. Kita bikin 60. Kita bikin 15. Oke, kita bikin 60. Nah, itu kita blok, kita ini.
trim dulu aja, trim. Oke, itu kita tekuk dengan cara ini. Dengan ini, kenapa tidak bisa ya? Metode, maaf. Harusnya ini bisa filletnya, apa karena terlalu kecil jadinya memang kurang bisa. Di sini bisa menggunakan ini, terlalu kecil. Ntar saya akan kopikan saja dari sini ke sini agar lebih mudah, karena ini tidak bisa di ini ya, di apa, kita ungroup terlebih dahulu. Kita pilih ini sudah satu ini ya ternyata ya, satu bangunan ternyata. Oke. Gini aja, kita bikin sendiri aja. Kita ganti ke top. Kita akan coba berusaha lagi. Ini kita hilangin dulu aja. Oke, ini kita kasih. Ternyata nggak bisa, masih belum bisa. Kita hapus lagi. Kita bikin seperti ini. Kita bikin menggunakan persegi. Kita kasih lagi. Oke. Tetap masih tidak bisa. Berarti ini itu adalah harusnya garis-garis sendiri. Seperti itu. Oke, sebenarnya berarti ini adalah harusnya garis sendiri, nggak boleh bersama. Coba kita bikin ini seperti maaf, bikin lagi. Misalnya adalah 50, terus kesini adalah 20, oke. Terus kita kasih ini, coba kita kasih. Tadi benar nggak mau select object, shift select radius. Seperti ini maksud saya. Kita lagi, dan udah jadi seperti ini. Dan selanjutnya adalah tinggal kita kasih, coba kita extrude terlebih dahulu. Dia benar bisa. Ketebalan 2 saja. Itu coba kita kasih, dan seperti ini bentukannya. Seperti kita bangunkan dulu untuk panelnya. Ini terbalik ya, mohon maaf. Kita balik dulu panel. Sebentar, riuh memang ya. Oke, jadi kita sekarang akan sandingkan panelnya ini menuju ke
atasnya. Oke, kita sandingkan. Oke, dan ini kurang. Seperti ini. Kita coba untuk agak ke sini sedikit. Terus ini agak ke atas sedikit. Oke, udah. Habis itu kita coba rotate gizmo untuk buka. Susah sekali ternyata memang. SC saja karena memang agak susah. Kita move. Habis itu kita agak ke depan dikit. Oke, sudah jadi seperti ini. Dan ini terbalik. Tapi untuk secara keseluruhan adalah seperti ini. Jadinya selesai. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih, jumpa lagi.